Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom, salam damai, selamat bertemu kembali di dalam renungan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terpuji Engkau yang sudah memberkati kami. Saat ini kami bersedia menerima dan mendengar firman-Mu, agar kami dapat dikuatkan dan lebih dekat kepada Yesus. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Judul firman Tuhan pada hari ini adalah setiap perkataan mempunyai pengaruh. Dan ayat renungan di dalam Kolose 4 ayat 6. Perkataanmu hendaklah sentiasa penuh dengan kasih karunia, digarami kebijaksanaan, supaya kamu tahu menjawab setiap orang dengan sewajarnya. Suara ialah satu talenta yang diamanahkan, dan ia harus digunakan untuk membantu dan mendorong serta menguatkan sesama manusia. Jika ibu bapa akan mengasihi Tuhan dan memelihara jalan Tuhan untuk melakukan keadilan dan penghakiman, bahasa mereka tidak akan mencadangkan sentimentalis yang memuakan. Ia adalah tabiat yang sehat, murni, dan meneguhkan akhlak. Sama ada mereka di rumah atau di luar negeri. Kata-kata mereka akan dipilih dengan baik. Mereka tidak akan turun menjadi murahan. Setiap perkataan yang diucapkan oleh para ibu bapa mempunyai pengaruhnya ke atas anak-anak. Sama ada untuk kebaikan atau kejahatan. Jika ibu bapa bercakap dengan penuh semangat, jika mereka menunjukkan roh yang ditunjukkan oleh anak-anak dari dunia ini, Tuhan mengira mereka sebagai anak-anak dunia, bukan sebagai anak-anak lelaki dan perempuan. Perkataan yang diucapkan pada masa yang sesuai mungkin menjadi seperti benih yang baik dalam minda orang-orang muda dan mungkin berhasil dalam membawa kaki-kaki kecil itu di jalan yang benar. Tetapi satu perkataan yang salah boleh membawa kaki-kaki mereka di jalan kebinasaan. Para malaikat mendengar kata-kata yang diucapkan di rumah. Oleh itu, jangan pernah menengking, tetapi biarlah pengaruh dari kata-katamu akan naik ke surga seperti kemenyan yang harum. Ibu bapa harus memelihara persekitaran rumah sentiasa murni dan harum dengan kata-kata baik, dengan simpati dan dengan kasih yang lemah lembut. Tetapi pada masa yang sama, mereka harus menjadi teguh dan tidak goyah dalam prinsip. Jika kamu teguh dengan anak-anakmu, kamu mungkin berpikir bahwa kamu tidak mengasihi mereka. Ini mungkin kamu jangkakan, tetapi jangan pernah menunjukkan kekerasan. Keadilan dan belas kasihan harus bersalaman. Jangan ada gerakan yang goyah dan impulsif. Kata-kata baik ialah seperti embun dan hujan yang lembut kepada jiwa. Alkitab mengatakan mengenai Kristus bahwa kasih karunia dicurahkan ke dalam bibirnya, agar dia akan tahu bagaimana mengucapkan kata-kata yang tepat pada masanya kepada orang yang letih. Dan Tuhan merayu kepada kita, biarlah ucapanmu selalu dengan kasih karunia, agar ia akan memberi kasih karunia kepada para pendengar. Saudara-saudara, setiap perkataan mempunyai pengaruh. Bagi dalam keluarga kita, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, terutama sekali dalam rumah, anak-anak melihat, anak-anak mendengar, anak-anak dan mengetahui apa yang mereka lihat melalui orang tua mereka. Maka setiap perkataan mempunyai pengaruh yang sangat-sangat besar kepada keluarga
maupun anak-anak. Jadi, seperti ayat renungan kita, perkataanmu haruslah sentiasa penuh dengan kasih karunia. Itulah yang harus ada pada ibu bapa. Oh Tuhan, tolong berikan kami lidah orang terpelajar, supaya kami akan tahu bagaimana untuk mengucapkan kata-kata pada masa yang tepat pada orang yang letih. Bangunkan kami dari pagi ke pagi agar kami mendengar apa yang Engkau akan katakan. Semoga kata-kata kami adalah manis dan baik. Rumah kami penuh dengan sukacita dan hati kami penuh dengan simpati yang lemah lembut. Semoga kami tidak berpaling daripada mencari dan melakukan kehendak-Mu. Semoga dengan firman Tuhan hari ini menjadi satu nasihat bagi kita, keluarga kita, sebagai ibu bapa juga. Tuhan berkati. Kita berdoa. Tuhan kami di syurga, kami berterima kasih dengan nasihat-Mu yang mengatakan bahwa kami sebagai ibu bapa, orang tua harus memperlihatkan perkataan kami yang baik dengan ada kasih melalui Tuhan, karena setiap perkataan kami mempunyai pengaruh. Terima kasih Bapa karena Engkau memberi nasihat yang baik. Ajar kami, bimbing kami. Kami serahkan diri ini kepada-Mu dalam nama Yesus. Amin.